di Indonesia ada pakar yang mengatakan trikammer, 3 kamar, ya, yang menjelaskan tentang kelembagaan. Jadi reasoning pakar yang mengatakan Indonesia parlemennya trikammer adalah berdasarkan kelembagaan, ya. Apa contohnya? Apa buktinya? Maka di Indonesia ada MPR, ada DPR, ada DPD. Secara kelembagaan ada 3 kamar. Maka pakar yang mengatakan Indonesia parlemennya trikammer. Kemudian ada pakar juga yang mengatakan, oh bukan di kamar, kita 2 kamar, bikameral, sama dengan Belanda, bikameral. Argumentasinya bahwa lihat dari fungsinya, maka fungsi DPR dengan DPD itu adalah sama. Sebagai DPD kan Dewan Perwakilan Daerah, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sama-sama perwakilan fungsinya. Kamar yang lain, yang kedua adalah MPR, majelis. Jadi antar perwakilan dengan majelis. Itu adalah pakar yang mengatakan Indonesia parlemennya bikameral berdasarkan kepada fungsi perwakilan dan fungsi majelis. Jadi ada 2 pakar dalam konteks itu. Jadi kalau kalian baca buku, nah buku ini beda. Yang satu mengatakan Indonesia trikammer, yang satu pakar mengatakan buku bikameral. Indonesia mempunyai parlemen bikameral. Maka harus diingatkan. Yang trikammer berdasarkan kelembagaan, yang bikameral berdasarkan kepada fungsi. Indonesia. Jadi ketika kita menjelaskan ini, maka sekaligus kita membedah 2 tata negara antara Indonesia dengan Belanda. Itu yang kemudian dibedakan. Karena representasi daripada pemerintahan daerah, ya. Bahkan di sini 75 orang itu dari 12 provinsi di Belanda. Ada berapa anggota DPD representasi dari berapa provinsi kita? Itu sama. Bagaimana di Amerika? Amerika istilahnya senat, ya, yang punya para senator plus wakil dari pemerintahan negara bagian. Jadi istilahnya beda. Amerika senator, di kita DPD, di Belanda namanya Eiskamer. Dua-duanya sama. Fungsi perwakilan dari pemerintahan daerah. Bagaimana di Belanda jumlahnya? Maka 75 anggota. Masa waktunya ada 4 tahun. Dari mana sumbernya? Dari 12 Dewan Provinsi. Gitu. Ini adalah kaitannya dengan DPD di Belanda. Ya. Namanya Eiskamer. Amerika Senat. Ya. Di Malaysia juga sama, senator. Atau kalau di Malaysia itu adalah gubernur negara bagian. Ya, di sana kan punya. Yang menarik sekalian, di Belanda yang dilakukan JR tugasnya adalah menuju RU, rancangan undang-undang. Memeriksa sesuai dengan konstitusi. Di Belanda, tugas Eiskamer dengan Tweede Kamer dua-duanya adalah mengamandemen RUU. Kalau Tweede, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, tugas meninjau undang-undang itu adanya di lembaga yudikatif yang dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi. Di Belanda, tugas itu dilaksanakan oleh legislatif, salah satunya Eiskamer. Dan objek. Jadi di Belanda rancangan undang-undang itu sudah di JR. Di Indonesia apa yang terjadi? Di Indonesia undang-undang sudah jadi, sudah keluar lebih banyak di JR. Ya enggak. Jadi apa yang terjadi? Kadang-kadang kata MK bahwa undang-undang ini adalah tidak konstitusional, ya, tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Undang-undang tersebut menjadi percuma karena dikatakan oleh MK dikatakan unkonstitusional, tidak konstitusional. Ya. Di Belanda tidak, karena yang dijiarnya adalah rancangan undang-undang. Gitu. Dan
pelaku JR-nya di Belanda lembaga legislatif. Di Indonesia pelaku JR-nya ada di lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ini yang membedakan. Ya. Anda lihat dengan model pendekatan seperti ini, maka undang-undang yang dibuat oleh Belanda itu adalah undang-undang yang dianggap tahan lama. Kenapa? Karena prosesnya bukan yang di awal. Rancangan sudah di JR. Jadi begitu dia masuk menjadi akan dibuat oleh DPR, sudah firm. Sudah tidak ada lagi koreksian karena di awalnya sudah di JR. Sudah dikoreksi di awalnya. Jadi kita mau kembali. Buat undang-undang, satu undang-undang berapa? So, kalian mungkin biaya pembuatan undang-undang Indonesia. Jangan mungkin. Supaya kalian juga tahu berapa satu undang-undang kalau dibuatnya. Biaya pembuatan undang-undang Indonesia. Biaya pembuatan undang-undang di Indonesia. Satu undang-undang berapa nih? Coba kalian lihat. Berapa? Satu undang-undang? RUU ratifikasi tahun 2012 ya. Dibanderol harga 1 miliar. Itu satu undang-undang. Itu yang 1 miliar itu apa? Itu yang undang-undangnya kalau dibahas ya, pasti akan nambah lagi itu. Tidak mungkin hanya 1 miliar. Sudah 1 miliar keluar satu undang-undang, begitu di JR di MK, apa yang terjadi? Kata MK, undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Artinya di 1 miliar itu menjadi percuma. Yang rugi rakyat, karena yang bayar pajak adalah rakyat. Nah, dilarang saya tidak pernah terjadi. Kenapa? Yang dilakukan evaluasi, istilah kita JR dalam konteks kalau daripada evaluasi baru dibahas menjadi undang-undang. Maka ketika menjadi undang-undang itu luar biasa namanya. Ya, sekalian. Itu tugas kamar yang pertama. Jadi namanya adalah House of Lords. Kalau di Amerika namanya adalah Senat atau orang mengatakan Majelis Tinggi. Ya. Di Indonesia adalah DPD. Ya. Orang mengatakan DPD itu adalah merupakan senator. Senangnya anggota DPD itu dipanggil para senator. Ya. Padahal beda. Kalau senator itu betul-betul mewakili pemerintahan daerah, kalau anggota DPD itu biasanya pengusulan partai politik yang masuk di DPD dikatakan sebagai majelis rendah. Di Inggris dikatakan sebagai House of Representative. Di Indonesia DPR. Maka di Belanda namanya PND atau Dewan Kedua. Jumlahnya 150. Ya, masa jabatannya 4 tahun. Berdasarkan representasi proporsional. Relatif sama dengan kita. Ya, sistemnya. Kita proporsional terbuka. Ya. Dengan tugas mengawasi administrasi, mengusulkan perundang-undangan dan mengamandemen RUU lagi-lagi. Sama dengan ini. Yang diamandemen adalah RUU. Jadi semakin jelas sekalian, ya, terkonfirmasi bahwa kenapa undang-undang pemerintahan Belanda itu tahan lama. Karena yang diamandemen itu bukan undang-undangnya, tapi rancangan undang-undangnya. Jadi sejak awal mereka sudah tahu betul. Bahkan saya katakan orang-orangnya kayak betul gitu, punya ilmu laduni. Bayangkan, tadi katakan kita undang-undang pidana itu berlaku kurang lebih 80 tahun. Indonesia merdeka plus undang-undang kita itu kan dibuat sebelum Indonesia merdeka. Artinya orang melihat kan cara pandangnya 80 tahun ke depan gitu. Ya. Kalau kita kan mana kadang-kadang kita setback undang-undang 1 tahun karena tidak ada, ya kalau tambah tulang amandemen lagi, biaya lagi. So aku beri biaya amandemen berapa sekarang? Biaya amandemen undang-undang. Supaya kalian tahu. Tadi kalau bikin undang-undang 1 miliaran lebih lah ya. Sekarang bisa jadi 2-3 miliar. Sekarang biaya amandemen berapa? Biaya amandemen 1 undang-undang. Ya kalian juga tahu. Jadi anggota dewan kalian juga tahu nanti. Ya.
Berapa biaya amandemen? Nggak tahu Pak, ini mah ada bukunya 25.000. Wah, itu bukunya. Itu buku warga buku. Biaya amandemen undang-undang di DPR RI. Kalian coba cek. Kalau sekarang hal yang seperti itu tidak sulit. Dia ada big data, kalian bisa lihat. Wah, ini berbagai pasti ini. Ada semua. Biaya amandemen per undang-undang. Supaya kalian juga tahu berapa biayanya. Ada apa? Oke, berarti buku yang membahas amandemen 1 sampai 2,4 miliar amandemen saja. Ya, amandemen saja. Ya. Amandemen itu beda dengan pembuatan. Kalau pembuatan baru namanya adalah undang-undang baru. Misalnya gini, logika antara amandemen. Kalau amandemen itu adalah biasanya kalau amandemen total maka bentuknya keluarnya ada undang-undang baru. Kalau amandemen parsial maka bentuknya adalah undang-undang yang ada juntonya. Misalnya undang-undang tentang peraturan perundang-undangan, maka disebutannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, junto Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002. Itu artinya amandemen parsial. Kalau amandemen total tidak disebut lagi juntonya, langsung aja Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi